Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmatun la tuhsa, nikmat yang tak terhingga ini. Harapan kita semua adalah nikmat yang Allah berikan ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, juga kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus mencoba bisa istiqamah menjalankan tuntunan demi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wal afiah insyaallah ya. Yang hari ini sedang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Allah pulihkan seperti sedia kala, bisa kembali beraktivitas dan beribadah dengan khusyuk insyaallah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali atau sebelum kita mulai pengajian kita, sama-sama kita bertasbih dulu. Ikuti setelah saya. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Kita ulangi lagi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Sekali lagi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan mengkaji lagi yang ringan-ringan saja untuk melihat bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam tarbiyah didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita jadikan contoh dan motivasi, karena sesungguhnya tujuan kita semua sama,
dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh dan salaful ummah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan kita satu tempat di surga insyaallah. Baik. Hari ini insyaallah kita akan membersamai, kita kemarin sudah bahas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, dan hari ini enggak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas khalifah yang keempat, ya, ring terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Ya. Ibunya dan ayahnya dari jalur Quraisy, dua-duanya ini. Ya, nasabnya mulia. Kita ketahui bahwa Sayyidina Ali ini adalah orang yang pertama masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala minas sibyan, dari golongan anak-anak gitu ya. Karena ulama berbeda pendapat siapa sejatinya yang paling pertama kali kemudian mendeklarasikan keislamannya dari kalangan sahabat gitu. Sebagian menyebutkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kemudian sebagian menyebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardaha. Bahkan ada yang menyebutkan sebelum mereka berdua ada Waraqah bin Nufail, itu juga termasuk yang pertama kali beriman gitu. Cuman sayangnya beliau ini wafat gitu. Ya. Wafat sebelum Rasulullah ini terang-terangan menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya sendiri. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang untuk bisa terus mengkaji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kalau dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk dalam agama Allah ya Ali bin Abi Thalib gitu. Karena beberapa riwayat menyatakan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, umur berapa itu? 40 tahun ya. Umur Ali saat itu 10 tahun. Ada yang menyebutkan umurnya 8 tahun saat Rasulullah diangkat menjadi rasul. Wa huwa ya'qil, tapi beliau udah paham, yang begitu-begitu udah paham. Ya, udah bisa membedakan gitu. Mungkin agak berbeda dengan keadaan kita sekarang. Kalau mungkin anak sekarang 8 tahun, 10 tahun ya enggak seperti 8 dan 10 tahun di zaman itu gitu. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih julukan khusus sama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali senang sekali dipanggil ini. Ali itu dapat julukan dari Rasulullah Abu Turab. Turab ini artinya debu. Di satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi di masjid. Terus lantas kemudian lagi tiduran tapi nggak beralaskan tikar gitu. Sehingga tidurnya beliau menyisakan pasir di badan beliau. Begitu beliau bangun, ya mendengar Rasulullah memanggil, menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, ini banyak amat debunya nih, dibersihin sama Rasulullah. Inta ya Abu Turab, ini orang yang apa ya, orang yang penuh dengan debu itu. Ya Abu Turab. Terus Ali senang dengan sebutan itu. Ya, jadi Ali ini mendapat julukan dari Rasulullah Abu Turab. Jadi kebayang para sahabat dulu seperti apa dan ketika beristirahat keadaannya kayak gimana, nggak ada yang spesial, tidur ya tetap di lantai gitu. Ya, sampai seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seperti itu keadaannya ketika beliau beristirahat di masjid. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi banyak tuh
kisah-kisah yang diriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW tidurnya cuma di atas tikar, ya, sampai kemudian keringetan. Gitu. Ya mungkin jauh berbeda dengan keadaan kita saat ini. Dan jauh lebih nyaman gitu ya. Seharusnya dengan kenyamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seharusnya kita lebih nyaman juga untuk beribadah gitu. Tapi Masya Allah, keadaan sahabat seperti itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sama ya. Jadi Masya Allah, kita udah dikasih jauh lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fasilitas-fasilitas yang begini membuat kita jauh lebih nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Ciri fisik ya. Sifat al-khuluqiyah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dilihat kulitnya nggak putih, beliau lebih cenderung kalau sekarang tuh sawo matang gitu. Bola mata beliau besar, ya. Postur tubuh beliau sih untuk ukuran orang Arab nggak terlalu tinggi gitu. Jadi beliau lebih pendek dari ukuran orang Arab di zaman itu. Janggutnya lebat, ya, wibawa. Kemudian beliau memiliki rambut di dada sampai ke punggung beliau, ya. Wajahnya tampan, ya. Terus gigi beliau rapi sekali. Kemudian kalau jalan tuh seolah-olah ringan langkahnya. Gitu. Itu dari At-Tabaqat Al-Kubra. Ya. Apa keistimewaan seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah? Yang pertama, Rasulullah nginformasiin bahwa Ali salah satu dari penduduk surga. Oh, indah kan ini kan? Jadi kalau kita dikasih tahu kita ini bagian dari penduduk surga, oh gimana rasanya itu? Sayyidina Ali dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat yang disebutkan terkumpul dalam al-ashrul mubasysyirina bil jannah yang kita kenal dengan 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam satu kesempatan? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jadi Rasulullah nyebutin nama-namanya, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 disebutkan oleh Rasulullah, Sayyidina Ali termasuk di dalamnya. Oh, indah betul ya. Ya Allah, kalaulah kemudian nama kita yang disebut, Pak. Ya Allah. Tapi kan kemudian enggak mudah seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Enggak ringan. Kalau kemudian surga itu ringan dan mudah, maka tentu saja ya, tidak akan ada ujian-ujian yang kemudian memberatkan kita. Tapi nyatanya masuk ke surganya Allah itu butuh usaha, butuh effort. Kita akan lihat ya, sampai-sampai seorang Sayyidina Ali ini disebutkan oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat saja bagaimana pengorbanan seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kisah yang masyhur adalah kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau. Ya. Dan beliau pilih satu orang lagi untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur beliau. Yang kemudian posisi itu diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Keadaannya itu udah sangat luar biasa, Pak. Keadaannya udah dalam pressure yang sangat tinggi. Sahabat-sahabat udah mulai hijrah. Jadi hijrahnya Rasulullah ini termasuk yang belakang-belakang. Sahabat suruh duluan berangkat. Ya. Ada yang aman berangkat, ada yang kemarin kita ceritakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, itu aman. Orang-orang yang bersama Sayyidina Umar aman. Karena nggak berani untuk nyegat seorang Sayyidina Umar gitu. Tapi lantas ada yang sahabat-sahabat ini harus mendapatkan siksaan dulu sebelum berangkat hijrah. Semua dalam tekanan karena orang-orang Quraisy ini nggak seneng
Mereka terbebas dari intimidasi Quraisy itu nggak senang. Nah, termasuk yang terakhir berangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini incaran utama mereka kan. Jadi kebayang kalau kita ada di posisi Abu Bakar As-Siddiq atau di posisinya Ali bin Abi Thalib. Kita diminta untuk nemenin orang yang jadi target incaran pembunuhan. Sekampung, Pak. Jadi kebayang. Urusannya udah urusan nyawa nih. Jadi kalau bukan karena iman, kelar urusan itu. Apalagi seorang Ali bin Abi Thalib harus menggantikan posisi tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini strategi yang dibuat oleh Rasulullah gitu. Ya tentu saja arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihi salam. Tapi kan nggak seringan ketika kita ucapkan ini dalam bentuk cerita, Pak. Satu kampung orang-orang Quraisy itu udah berniat betul untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaannya genting. Dan Sayyidina Ali tahu itu karena beliau berada di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lantas kemudian ketika Rasulullah minta beliau menggantikan posisi tidur, sam'atan wa ta'atan ya Rasulullah. Siap, saya akan gantikan. Lah kalau kita, Pak, saat itu sedang bersama Rasulullah, begitu diminta, Helmi gantiin tidur di sini ya. Pusing, Wah. Ini mati nih habis ini kayaknya. Tapi kan enggak demikian dengan seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi keberaniannya itu luar biasa, pengorbanan beliau untuk menggantikan posisi tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang gantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menjamin orang itu. Sesiapa yang hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan hilangkan rasa takut kepada selain Allah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya kepada makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja. Jadi mereka tuh udah dalam sampai derajat itu, Pak, makom itu. Dan itu diberikan kepada sahabat-sahabat, nggak hanya kepada Sayyidina Ali. Ini kan kaidah ini ada dalam kaidahnya Sayyidina Umar ya. Sesiapa yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan orang lain segan dan takut kepada dirinya. Sesiapa yang takut kepada Allah, Allah akan hilangkan rasa takut dan khawatir kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidahnya gitu. Jadi kalau kita masih terlalu takut dengan dunia kita, terlalu takut dengan makhluknya Allah, mungkin boleh jadi itu tanda kita kurang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia itu selalu begitu. Berbanding lurus rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak takutnya kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda, singkat cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya. Ali kan masih di rumah, Pak. Masih dalam intimidasi, apalagi kejadiannya orang-orang Quraisy merasa kecolongan. Lantas kemudian Sayyidina Ali berangkat hijrah, nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri, Pak. Dari Mekah ke Madinah, 400-an kilometer beliau lalui itu sendiri. Modal alas kaki saja, Pak. Makanya sampai di Madinah nanti Ali itu luka-luka kakinya. Perjalanan sendiri. Yang dia nggak tahu di perjalanan itu dia ketemu sama hewan buas kah? Ada nggak hewan buas saat itu? Ada, Pak. Ada. Lawang Sayyidina Hamzah aja itu berburu, pulang-pulang bawa macan harimau, Pak. Hewan-hewan buas itu ada. Jadi kebayang, berangkat sendiri, dia harus siap untuk menghadapi semua rintangan yang mungkin boleh jadi di luar dari apa yang biasa dia kerjakan di hari-harinya dia. Ini lagi-lagi kekuatan iman, jadi Masya Allah ya, luar biasa. Beliau bisa melalui itu semua dengan Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala selamat sampai di Madinah. Ini luar biasa. Keberanian itu makin terlihat seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika lantas
Di setiap peperangan beliau selalu hadir. Nih kalau dilihat badannya kecil, tapi begitu perang nggak pernah absen. Setiap perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi perang itu urusannya nyawa sudah. Jadi kita nggak bisa sekedar cuman cerita Ali ikut perang, enggak. Posisinya itu udah, masya Allah. Posisi perang, nyawa yang harus dikorbankan kan begitu. Tapi Ali selalu hadir dalam peperangan. Bahkan beliau beberapa kali dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi pionir mubarazah dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kalau dalam peperangan dulu tuh mubarazah, satu lawan satu dulu. Jadi sebelum perang diutus satu orang dari pihak kita dan dari pihak musuh. Kalau itu udah selesai baru nanti perang benerannya gitu. Ini untuk apa ya, secara psikologis akan berpengaruh sekali. Nah Ali dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang pertama kali berperang itu. Ali. Jadi kalau menang ya kalah sama Ali. Badan gede aja kalah sama Ali. Itu berkali-kali dalam perang Badar, iya. Salah satunya dalam perang Badar, Sayyidina Ali. Dan saat itu Sayyidina Ali baru jadi pengantin teman. Ya. Kebayang tuh. Pokoknya semua untuk Allah akan dia berikan. Dan Masya Allah, salah satu yang masyhur itu ketika perang Khandaq yang gali parit gitu. Ya. Pada perang Khandaq juga itu mubarazah juga. Itu kan ceritanya umat Islam lawannya siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi ini ngumpulin kekuatan, termasuk dia panggil lagi orang-orang Mekah, terus suku-suku yang berseteru nggak suka dengan adanya Islam, dikumpulin jadi satu, udah berada di atas angin gitu. Ya, akhirnya Rasulullah bikin cara Pak Khandaq itu. Nah, salah satunya sebelum terjadinya perang Khandaq itu, orang-orang Yahudi ini mengutus salah satu pentolannya, namanya Amr bin Abil Wud. Itu raksasanya orang-orang Yahudi, jagoannya orang Yahudi. Begitu ditanya, siapa yang dari kalian mau melawan saya? Maka saat itu yang maju adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Oh, itu perbandingannya itu luar biasa tuh, yang satu gede tinggi, satu lagi kecil, Sayyidina Ali itu. Tapi lihat bagaimana keberanian seorang Sayyidina Ali. Karena sudah lillahi ta'ala sudah. Sempat ada tuh terjadi dialog di situ tuh. Yang disebutkan bagaimana Sayyidina Ali ini disebut sama Amr bin Abil Wud. Nggak usah kamulah, yang lain saja gitu. Saya nggak mau perang sama kamu. Tapi dengan gagahnya seorang Sayyidina Ali, bal ana urid, tapi saya pengen membunuhmu, kata Sayyidina Ali. Oh, merasa dilecehkan begitu, Amr bin Abil Wud langsung ambil pedang, siap nebas. Tapi lagi-lagi Sayyidina Ali ternyata lebih siap dengan pedang Zulfikarnya itu, ya, yang memiliki 2 cabang, akhirnya membelah badan seorang Amr bin Abil Wud. Jadi Masya Allah. Itu Sayyidina Ali, beraninya kelewatan dari dulu. Peperangan semua beliau ikuti, kecuali satu nanti pada saat perang Tabuk. Ada perang Tabuk itu perang terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Sayyidina Ali saat itu diamanahkan oleh Rasulullah, nggak usah ikut aja. Padahal saat itu keadaannya lagi genting. Itu paceklik berkepanjangan, lawan yang dihadapi adalah orang-orang Romawi yang mereka tahu kekuatannya itu besar. Saat itu bisa dibedakan mana orang-orang munafik, mana orang-orang yang beriman. Karena orang munafik lebih milih nggak ikut perang. Dia tahu siapa musuhnya saat itu. Ya. Itu saat perang Tabuk tuh. Itu yang nanti kisahnya Sayyidina Abu Bakar tuh nyumbang seluruh hartanya, Sayyidina Umar nyumbang setengah hartanya pada saat perang Tabuk. Yang beriman makin kelihatan imannya, yang munafik makin kelihatan munafiknya. 80-an orang kalau tidak salah nggak ikut perang Tabuk itu. Dari golongan orang munafik dengan segala alasannya.
Jadi terlihat. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu diamanahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ikut perang. Ali, kamu jaga saja orang-orang tua, perempuan-perempuan, anak-anak, enggak usah ikut perang. Lalu Sayyidina Ali ini nangis-nangis sama Rasul, Pak. Kenapa enggak diajak ya Rasul? Kenapa enggak diajak? Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya itu masyhur. Sabda ini ketika Rasulullah bilang, "Alam tarda antakuna minni bimanzilati Haruna ala Musa." Udah, apakah kamu nggak ridho kamu itu berada di posisinya Harun saat Nabiullah Musa diutus oleh Allah, atau saat Nabiullah Musa meninggalkan kaumnya? Ya, jadi Nabi Musa itu kan sempat ke atas Bukit Sinai. Akhirnya yang diminta untuk ngejagain kaumnya adalah Nabiullah Harun. Itu dikuatkan oleh Rasulullah. Kamu tuh posisinya seperti Nabiullah Harun ketika membersamai Nabiullah Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi nanti ini yang menjadi legitimasi orang-orang yang mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuh lihat tuh. Rasul aja bilang begitu. Bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Ali itu seperti Harun saat bersama Nabiullah Musa alaihi salam. Itu diagung-agungkan, dilegitimasi dan dijustifikasi untuk mereka meninggikan Ali, merendahkan yang lain. Ya. Kita pun harus meninggikan Sayyidina Ali karena bagian dari Ahlul Bait gitu, tapi proporsional. Ya. Nah, sementara orang-orang Syiah ini terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali. Sampai yang parahnya mereka tinggikan Sayyidina Ali, mereka jatuhkan selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Wah, itu udah kacau sudah itu. Ya. Nah, ala kulli hal, semua peperangan diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kecuali perang Tabuk itu. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahkan dari perang Khaybar. Nah, ini lagi perang Khaybar. Ya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "La ya'tiyanna rayah lirrajulin yuhibbuhullahu wa rasuluh, atau yuhibbullaha wa rasulah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Nanti besok yang mimpin perang adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah serta Rasulnya cinta kepada orang ini. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang berharap menjadi orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk memegang rayah, memimpin peperangan. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, saya nggak pernah terobsesi untuk jadi seorang panglima kecuali pada saat perang Khaybar itu. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa besok yang megang rayah, megang bendera adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang ini. Ya Allah. Maka keesokan harinya semua orang itu berharap bahwa dia yang akan kelak dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu udah siap pemanggilan, Rasulullah nyari, "Aina Ali?" Mana Ali? Para sahabat bilang, "Ali sakit mata ya Rasul. Dia nggak hadir saat ini. Sakit matanya akut." Panggil Ali. Ali dipanggil, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecup tangannya, terus dibasuh ke matanya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sembuh seketika itu juga. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirnya diminta untuk memegang amanah royah tadi, bendera umat Islam. Ya. Jadi berkali-kali itu disebutkan bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepada Sayyidina Ali. Ya Allah, indah betul, Pak. Ya. Terus gimana dengan kita? Kesempatan kita mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kita umat Rasulullah ini mendapatkan kesempatan itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti apa yang aku anjurkan, maka Allah akan mencintai dirimu. Jalurnya itu, Pak. Jalurnya itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti apa yang aku anjurkan. Aku anjurkan tahajud, tahajud. Aku anjurkan untuk salat duha, salat duha. Aku anjurkan untuk berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Aku anjurkan berbaik hati kepada tetangga, berbaik hati kepada tetangga. Aku anjurkan untuk bisa bersedekah, bersedekah, berzakat, berzakat, membaca tilawah, tilawah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, Allah akan cinta kepada dirimu. Dalam salah satu hadis qudsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nyampein tuh bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-hambaku itu mendekat kepada diriku dengan perkara yang wajib. Jadi gerbang awal untuk kita ngedekat sama Allah adalah perkara-perkara wajib. Salat, zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu. Itu gerbang kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, ini poin juga. Dan di antara orang-orang yang berhasil membuka gerbang untuk bisa dekat denganku, kata Allah, ada yang tetap berusaha lebih dekat dengan diriku. Wasilahnya apa? Amal-amal yang nafilah, yang sunnah. Jadi yang wajib udah, itu sebagai gerbang awal. Kalau udah kebuka gerbangnya, ada yang terus mendekat kepadaku hatta uhibbah, hingga aku mencintai dirinya. Allah karim. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku udah cinta sama hambaku ini, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladzi yubsiru bih. Aku yang akan mengarahkan telinganya, matanya, tangannya, kakinya, bagaimana dia melangkah, bagaimana dia berbuat. Itu kalau sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerbangnya apa tadi? Amalan-amalan wajib. Itu yang mesti kemudian kita lakukan dulu, baru kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Kalau kemudian setelah itu kita bisa istiqomah, maka mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau udah cinta, Allah yang gerakin tuh, Pak. Tangan, mata, telinga, kaki. Ini yang kemudian sering disampaikan sama guru-guru kita. Gitu. Kalau kita lagi ngobrol sama orang ngajak gibah gitu ya, bawaannya udah gak nyaman. Ngedengarnya udah gak enak. Terus kita akhirnya berusaha menghindar dari gibah itu. Itu bagian, Pak, dari arahannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ngelihat televisi, begitu dia ngeliat, kok kayaknya tayangannya nggak enak. Dalam hati udah nolak. Itu arahannya Allah, Pak. Mau melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, hatinya nolak. Itu arahannya Allah sudah. Dari mana dia dapatkan? Dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahan-arahan Allah tuh Masya Allah. Maka kita nggak heran ngelihat orang-orang dulu, tuh guru-guru kita, kiai-kiai dulu kalau ngomong tuh suka, kok bener ya yang diomongin dulu. Diarahinnya begini, oh ternyata kayaknya tepat gitu. Bukan orang sakti, Pak, bukan dukun, bukan. Tapi diarahkan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Nah, pada saat perang Khaybar, Allah menyatakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mencintai Sayyidina Ali. Dengan apa? Diberikan rayah tadi, bendera tadi kepada Sayyidina Ali untuk mimpin peperangan. Jadi Masya Allah. Ya. Nah, kisah-kisah kehidupan Sayyidina Ali ini Masya Allah kalau digali. Ada di kendaraan itu 2 jilid, Pak. Kitabnya Sayyidina Ali. Tebel. Kitab Sayyidina Ali. Kesehariannya beliau, Masya Allah luar biasa. Disebutkan bagaimana zuhudnya seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kesederhanaan seorang Ali bin Abi Thalib. Yang sebenarnya dia bisa saja sebagai orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apalagi sebagai mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Oh, sangat mungkin sekali. Oh, mungkin sekali, Pak. Siapa yang nggak sayang sama Sayyidina Ali, sementara Sayyidina Ali adalah mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wal Husain. Dari awal tuh, Pak. Begitu Sayyidina Ali nikah sama Sayyidah Fatimah, itu kan awal-awal tuh, 1 tahun setelah hijrah, sebelum perang Badar itu kalau tidak salah. Itu begitu menikah, saat itu Sayyidina Ali nggak punya apa-apa, dan kisahnya pun menarik. Jadi setelah selesai hijrah itu, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meminang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Mulai dari Abu Bakar sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda, pengen untuk meminang seorang Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah ini menolak dengan halus. Apa kata Rasulullah? Innaha saghirah. Masih terlalu prematur, terlalu dini, masih terlalu muda, kata Rasulullah. Dan sahabat tahu sinyal itu. Kayaknya enggak, Rasulullah nyiapin orang khusus ini. Dan sahabat-sahabat tajam juga instingnya. Ini kayaknya Rasulullah menghendaki Sayyidina Ali yang akan menjadi mantunya. Maka mereka tuh ngompor-ngomporin Sayyidina Ali. Udahlah Ali, kamu majulah itu. Pinang itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dikompor-komporin begitu, Sayyidina Ali akhirnya maju walaupun dia nggak berani sebenarnya. Ya. Begitu beliau datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa ngomong, Pak. Nggak bisa ngomong Sayyidina Ali. Tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah tahu maksud kedatangan Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ali, kamu ingin menikahi Fatimah ya? Iya ya Rasul, kata Ali. Akhirnya lantas kemudian Rasulullah nanya sama Fatimah, Fatimah setuju, baru setelah itu dinikahkan. Ya. Ali nggak punya apa-apa saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bilang kepada Sayyidina Ali, mana khotomiyah, mana baju perangmu, jual. Beberapa riwayat menyebutkan itu laku 500 dirham, Pak. 500 dirham. Dibagi jadi 3. 1 untuk isi rumah, sepertiga lagi untuk beli wewangian, kata Rasulullah, untuk persiapan pernikahan, dan sepertiga lagi ya untuk Fatimah. 500 dirham. Nggak tahu kalau sekarang ukurannya berapa itu 500 dirham. Nggak besar kayaknya. 500 dirham. Nggak besar lah. Gaji Sayyidina Salman Al-Farisi saja itu, Pak. Itu sebulan, setahun itu 6.000 dirham. Ya, setahun. Berarti 500 dirham ya ukuran 1 bulan gajinya Sayyidina Salman Al-Farisi saat menjadi qadhi. Ya. Gak banyak lah. Mungkin kalau sekarang 1 dirham itu 50.000 ya kali saja 500 ya. Itu yang saat itu kemudian digunakan menjadi maharnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi Masya Allah. Nah, ya. Menikah, kemudian setelah itu hidup dengan Sayyidina Fatimah dengan penuh kesederhanaan, kezuhudan. Ya. Zuhud dalam terminologi seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sikap, bukan keadaan. Zuhud itu sikap, bukan keadaan. Sikap apa? Ar-ridha ma'al qanu'. Jadi ridha sekaligus qanaah. Jadi kalau Allah kasih apa aja dia ridha. Itu berat, Pak. Sekaligus qanaah. Berpuas hati apapun yang Allah kasih sama dia. Allah kasih sesuatu yang lebih, ya diambil. Allah kasih sesuatu yang sedikit, dia bersyukur pada Allah. Jadi ar-ridha ma'al qanu', ridha dan qanaah. Zuhud, nanti ini pembahasan khusus lagi ya masalah zuhud ya. Jadi zuhud itu memang banyak orang salah memahami gitu. Bahwa zuhud itu adalah orang yang pakaiannya compang-camping, adalah zuhud orang yang
yang jauh dari dunia gitu ya. Ada yang mengambil zuhud itu dengan dia menjauhi dunia, ada. Tapi kemudian ada juga orang yang zuhud dengan menerima banyak kebaikan dunia, tapi dia jadikan dunia itu hanya di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya. Karena kalau zuhud itu identik, kalau zuhud itu hanya dimaknai orang yang pakaiannya lusuh, terus compang-camping dan lain segalanya, berarti Nabiullah Sulaiman itu nggak zuhud, Pak. Berarti Nabiullah Dawud alaihi salam nggak zuhud juga. Berarti Sayyidina Utsman bin Affan nggak zuhud. Berarti Sayyidina Abdurrahman bin Auf nggak zuhud. Berarti Sayyidina Talhah ibnu Ubaidillah nggak zuhud. Nah, zuhud itu sikap, bukan keadaannya. Ya. Ada yang memilih untuk mereka hidup itu di bawah rata-rata, ada, dan itu pilihan mereka, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Sayyidina Salman Al-Farisi tadi yang saya kisahkan, nanti mudah-mudahan ada kisahnya sendiri. Beliau tuh digaji sama negara 6.000 dirham, Pak. Itu nggak ada satu peser pun yang beliau ambil dari 6.000 dirhamnya itu. Setiap hari beliau mengandalkan hasil usahanya dia. Beliau memintal benang, kemudian bikin baju segala macamnya tuh harganya 3 dirham, modalnya 1 dirham. Dan beliau selalu membuat dengan modal yang itu-itu aja. Kalau kita kan enggak. Ya, keuntungan masukin lagi ke modal biar bisa berkembang usahanya. Tapi ini pilihan, Sayyidina Salman enggak mau seperti itu. Dia tetap 1 dirham, 1 dirham, untung 3 dirham, 1 dirham buat modal, 1 dirham dia sedekahin, 1 dirham untuk keluarganya. Begitu aja tiap hari. Padahal dia gubernur. Ada yang memilih seperti itu. Ya, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi zuhud itu sya'an, dia sikap, laisa bil ahwal, bukannya keadaan. Ya. Dia memilih Sayyidina Ali dan keluarganya hidup yang sederhana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kesederhanaannya terlihat sekali. Beberapa kisah disebutkan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah ini butuh asisten rumah tangga gitu ya. Ada nih sahih bagaimana seorang Sayyidah Fatimah nih ngomong sama suaminya, itu kayaknya ayah habis dapet rampasan perang deh. Kayaknya kita bisa dapat satu orang yang bisa bantu-bantu di rumah kita. Kata Sayyidina Ali, ya udah mintalah sana. Ini fima makna ya. Ya udah minta sana sama Rasulullah. Lihat tangan kamu begitu kasar, kamu harus mengurus keluarga. Mungkin Rasulullah ngasih kali kalau cuma minta satu asisten rumah tangga mah. Datang Sayyidah Fatimah ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasulullah, kelu lidahnya, Pak. Gak mau. Susah ngomongnya. Sampai kemudian Sayyidah Fatimah akhirnya ngomongnya sama Sayyidah Aisyah. Ya, gak jadi ngomong sama Rasulullah SAW. Habis ngomong sama Sayyidah Aisyah, pulang lagi beliau. Gak jadilah, gak berani itu ngomong sama Sayyidina Ali. Rupanya Sayyidah Aisyah ngomong itu sama Rasulullah SAW. Maka malam hari dalam keterangan hadis itu disebutkan tiba-tiba Rasulullah SAW ngetuk rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Terus kemudian belum aja Sayyidina Ali bukain pintu, Rasulullah udah buka duluan pintunya. Saat itu mereka lagi siap-siap tidur gitu. Ya jangan dibayangin rumahnya panjang besar kayak dia masuk dari pintu masjid, Sayyidina Ali adanya di satu kamar gitu, enggak. Itu begitu buka pintu ya udah rumahnya paling cuma sekitar berapa kali berapa meter saja. Maka begitu dibuka pintunya, Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah kaget gitu. Sayyidina Ali mau bangun, kata Rasulullah, enggak usah. Diam aja di situ. Terus Rasulullah mendekati keduanya. Rasulullah berada di tengah-tengahnya sampai kata Sayyidina Ali, saya merasakan kok kakinya Rasulullah tuh dingin betul. Berarti kan udah berada di tengah-tengah mereka tuh. Ini kalau ngelihat kisah ini saya jadi mikir, sampai saat ini saya belum pernah dengar ada kisah mertua sebegitunya sama mantu, Pak. Udah ada yang punya mantu, Pak? Pernah nggak begitu? Berada di tengah-tengah antara
anak dan mantunya gitu. Duduk bareng dinasehatin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bukan karena kedekatan yang super ini nggak akan kejadian itu, Pak. Di tengah-tengah mantu sama anaknya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Mau nggak aku kasih sesuatu yang nilainya jauh dari apa yang kalian minta?" Kata Rasulullah. Jangan sampai putus ya. Sebelum kalian tidur untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Itu nasihatnya Rasulullah. Jadi ini bagian dari amalan sebelum tidur, Pak. Muawwizatain baca. Doa menjelang tidur baca. Tambah lagi dengan apa? Tasbih, tahmid, ya, sama takbir. Jumlahnya tadi 33, 33 dan 34. Jadi Masya Allah. Jadi nggak punya pembantu tuh, Pak. Nggak punya pembantu. Akhirnya Sayyidah Fatimah terus aja melayani Sayyidina Ali dan keluarganya gitu, tanpa asisten rumah tangga di rumahnya. Sementara di zaman itu ya nggak serba tersedia, minta sesuatu udah tersedia di warung, di market, enggak. Mereka harus bikin sendiri. Kalau roti ya mereka giling sendiri. Itu ada, mungkin di kita juga ada ya. Antara batu sama batu terus digiling gitu. Nah itu dilakukan sendiri itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Ada kisah lagi di mana ini keluarga luar biasa Pak, kalau nyontoin kehidupan sederhana, terus muamalah dengan tetangga, sedekah udah nih. Ini yang dijadikan rujukan dan contoh seharusnya oleh keluarga-keluarga ini. Bagaimana seorang istri mensupport suaminya, bagaimana seorang suami juga ridho terhadap pelayanan istrinya. Ini dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Bagaimana mendidik kedua anaknya itu, Sayyidina Hasan dan Husain. Itu patut dijadikan rujukan harusnya. Maka kalau ada kesempatan baca sirah itu, Pak. Dahsyat itu. Ya. Untuk masalah sedekah saja, banyak sekali kisah itu. Yang masyhur itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu diminta sama Sayyidah Fatimah yang saat itu sedang sakit, Pak. Ini diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar kalau tidak salah. Untuk ke pasar beli makanan, beli ruman itu delima, ya, beli ruman delima. Akhirnya cari sana cari sini, cari uang sana cari uang sini, dapatlah tuh, cuman satu buah ruman, Pak. Hasilnya itu beli di pasar, pulang. Di perjalanan pulang ke rumah, Sayyidina Ali ngelihat ada orang ngegeletak, dan gak ada orang yang mendekati saat itu, sepi. Sayyidina Ali datangi itu, ditanya kenapa? Saya belum makan. Sayyidina, saya nggak punya roti, saya cuma punya ini nih, ruman. Cuma punya delima saja. Akhirnya sama Sayyidina Ali, udahlah, kamu makan yang ada saja. Itu akhirnya dibukakan rumannya. Delima itu kan mesti ekstra, Pak. Dipukul-pukul dulu, ya. Harus telaten gitu, diambilin delimanya baru dimakanin gitu. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Ali. Dari A sampai Z, sampai orang itu wallahu a'lam bisa tiba-tiba sembuh dari sakitnya setelah diberikan rumannya itu. Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Tapi lihat bagaimana didikan seorang Sayyidina Ali kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Sampai ke rumah ditanya mana rumannya. Dia ceritain sama Sayyidina Ali, begini lo tadi ketemu orang saya kasih makan, tersenyum saja. Apa kata Sayyidah Fatimah? Mungkin ini yang menjadikan tiba-tiba tadi saya sembuh dari sakit saya. Karena sekarang saya juga udah enak badannya. Tanpa delima yang kemudian engkau antarkan kepada diriku, malah aku sekarang jadi ngerasa sehat, kata Sayyidah Fatimah. Mungkin ini yang menjadikan diriku sehat. Nggak berapa lama kemudian, Pak, Sayyidina Salman Al-Farisi datang ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bawa itu ruman, nggak hanya satu, Pak. Di 9 dikeluarin itu. Ini ada rezeki, disuruh ngantrin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 9. Kata Ali, harusnya bukan 9,
harusnya 10. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10. Sayyidina Salman ketawa, memang Rasul itu gak salah memilih kamu menjadi mantunya. Memang Rasulullah tuh ngasihnya 10. Aku cuma ngetes doang ngasih 9 tadi. Jadi Masya Allah langsung dapat 10 rumman gitu Pak. 10 delima. Ya. Belum lagi ketika kemudian Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain sakit. Mereka nggak punya bahan-bahan untuk membeli obat-obatan dan lain sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah dua-duanya nazar. Ya Rabb, udah nggak punya harta lagi untuk ngobatin Hasan sama Husain. Sampai sebegitunya. Ya Allah. Gak punya harta lagi. Namun kami bernazar, kalaulah Hasan sama Husain sembuh, kami akan berpuasa 3 hari. Allah ngasih kesembuhan sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, puasalah itu. Ya. Puasa Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali puasa. Bahkan Hasan sama Husain ikut puasa. Di hari pertama itu, begitu mereka siap untuk buka puasa, Sayyidina Ali udah nyiapin. Ini ada 3 roti, ya, 1 roti kita akan makan di hari pertama, roti yang kedua besok, roti yang ketiga untuk lusa, untuk 3 hari lah. Gitu. Maka begitu dikeluarin roti pertama, udah siap mau makan, tiba-tiba datang 1 orang, gitu. Ya. Terus bilang, saya nih yatim, berharap bisa mendapatkan makanan dari anak dan mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Sayyidina Ali nengok sama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ngangguk. Terus kemudian mahamin anak-anaknya, kita sedekahin aja ya. Akhirnya 1 roti itu Pak disedekahin dan mereka hanya berbuka puasa dengan air putih saja. Harusnya mereka bisa makan roti kedua, tapi mereka manfaatkan untuk hari puasa kedua. Ya Allah. Begitu mau buka puasa di hari kedua, kejadiannya terulang lagi. Ada fakir miskin yang datang sama mereka. Lagi-lagi dikasih roti itu Pak. Mereka berbuka di hari kedua hanya dengan air putih saja. Hari ketiga yang datang tuh tawanan. Tawanan, bukan keluarga, bukan saudara. Tapi lagi-lagi itu diberikan bahkan kedua putra Sayyidina Ali yang menyuruh untuk kasih aja Pak sama mereka. Jadi ini bentuk luar biasanya keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau bukan dididik kan nggak bisa Pak. Coba aja begitu kita sama istri kita sama anak-anak kita, berat. Maka PR kita nih untuk bisa memahamkan agama, memfasilitasi agama sama keluarga kita nih penting sekali. Jadi nggak hanya nyuruh sholat puasa, tapi juga membentuk karakter keluarga. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali kepada putra-putra mereka. Jadi Masya Allah. Jadi kalau orang mau merujuk, bisa ngelihat kepada bagaimana kehidupan keluarga seorang Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan kedua putranya, Sayyidina Hasan wal Husain. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Aduh, panjang sekali. Ya. Banyak qaul hikmah, kata-kata hikmah yang itu keluar dari lisan seorang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Di antaranya ini. Dua hal, ya. Amran. Dua hal yang gak bisa bertahan dalam diri seorang mukmin. Yang pertama adalah masa mudanya dia, yang kedua adalah kekuatannya dia. Masa mudanya akan hilang, kuat badan dan kuat fisiknya pun akan menghilang, siapapun orangnya. Maka hari ini yang merasa badannya bugar, satu saat pasti badannya akan merasa lemah. Yang saat ini merasa umurnya panjang, akan ada satu waktu di mana dia sudah menua, beruban, berkeriput, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Akan ada waktunya itu, kata Sayyidina Ali. Namun ada dua hal yang bisa bermanfaat bagi seorang mukmin. Pertama adalah akhlak yang baik, yang kedua jiwa yang tenang. Semuanya itu bisa didapatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amrani, ada dua hal lagi yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Yang pertama adalah tawadhu, yang kedua sebisa mungkin untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini kata beliau. Wa amran, ada dua hal lagi yang bisa menahan diri dari bala ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah silaturahim. Jadi ini salah satu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita mesti ingat bahwa masa muda kita akan berlalu, kuatnya fisik kita pun akan habis masanya. Kita harus paham bahwa kita juga harus memiliki akhlak yang baik dan memiliki jiwa yang tenang, yang wasilahnya itu dengan zikir. Kemudian kita juga harus memahami bahwa kita perlu untuk tawadhu, down to earth. Jangan tinggi hati, merasa kita punya jabatan, merasa kita punya kedudukan, merasa kita punya materi lebih, tawadhu. Ya. Kemudian haruslah kita mindset ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ketika kemudian orang lain bisa ikut merasakan manfaatnya. Jadi kalau kita baru bisa memuaskan diri kita, itu belum optimal, Pak. Selama orang lain belum bisa merasakan manfaat dari diri kita. Yang kemudian lakukan dua hal untuk menahan bala, dan ini waqi'i, ya. Saat ini kita butuhkan, Pak, supaya bala Allah ini nggak datang sama kita. Covid lagi belum bisa dikendalikan gitu. Dengan apa? Sedekah, ya. Sedekah dan silaturahim. Ya, ini di calling, ya. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang udah lama nggak jumpa, ya. Nah itu dijalin silaturahimnya, walaupun nggak bisa saat ini leluasa seperti dulu untuk bisa datang berkumpul. Naam, salasu marahil mudhika fil hayah, kata beliau ini ada 3 hal kehidupan manusia yang nampaknya lucu kalau kita fikirkan. Yang pertama sinnul marahil, sinnul murahaqah. Yang pertama adalah tahun murahaqah. Apa itu tahun murahaqah? Tamlikul waqt wa taqah lakinna laisa ladaikal mal. Kita punya waktu, kita punya kemampuan, tapi pada saat itu kita lagi enggak punya uang. Wa marhalatul amal. Yang kedua, marhalah amal. Kita punya harta, kita punya kemampuan, tapi saat itu kita enggak punya waktu. Yang ketiga, lucu, marhalatul syai'. Kita punya harta, kita punya waktu, tapi kita nggak punya kemampuan. Nah maka saat kita sedang mampu, lakukan yang terbaik. Karena boleh jadi kita berada dalam 3 posisi itu. Ya. Saat kita punya waktu, kita bisa lakukan, tapi saat itu kita nggak punya harta. Jadi nggak disupport sama harta. Ada juga kita udah punya harta, bisa kita lakukan, tapi waktunya yang nggak ada. Ada juga ketika kita punya harta, punya waktu, kemampuannya nggak ada, fisiknya lemah dan lain sebagainya. Maka begitu kita bisa melakukan satu hal yang bermanfaat, lakukan. Begitu ada harta, kemudian ada kemampuan, ada waktunya, cepat dilakuin. Ya. Jangan sampai kejadian di 3 keadaan itu. Yang masyhur dari seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memandang dunia itu sebagai satu hal yang akan dilalui dengan cepat, yang kalau kemudian kita tidak mampu untuk memanfaatkan dengan baik, kita akan celaka. Beliau memandang dunia itu adalah satu wasilah yang bisa menipu kita ketika dunia berkolaborasi dengan hawa nafsu dan juga syaitan. Beliau memandang betul bahwa dunia itu permainan dan sandiwara di dalamnya. Banyak orang nggak paham dan baru paham begitu kemudian sudah dihadapkan seseorang dengan kematiannya. Satu ungkapan beliau ketika berbicara tentang dunia, beliau menyebutkan gini,
irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Bahwa orang itu jalan menjauhi dunianya. Artinya dunia itu akan dia lewati, terus dia lewati. Sementara dia akan menuju kepada akhiratnya. Jadi dunia pasti dia tinggalin. Dan dia akan menuju kepada akhiratnya. Walikullim minhuma banun. Keduanya memiliki pengikut, memiliki anak-anak. Dunia memiliki pengikutnya, akhirat juga memiliki pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jadilah kalian pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan sampai kalian jadi pengikut dunia, jangan sampai kalian jadi pemuja dunia. Fal yauma amalun wala hisab. Hari ini kita di dunia, semuanya amal dan belum ada hisabnya. Wa ghadan hisab wala amal. Tapi besok di akhirat semua isinya adalah hisab, sementara kita nggak bisa lagi amal. Para hukama mengatakan gini, kita ini lebih memberikan waktu kita kepada yang kita tinggalkan, sementara nggak pernah memberikan waktu kita untuk memerhatikan kemana kita akan menuju. Dari apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi kita jadi tersadarkan bahwa memang mulai dari angan-angan kita aja ini kebanyakan ya dunia itu isi. Dan angan-angan itu nggak akan pernah bisa terpenuhi semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Pak buat satu gambar ya, di hadapan sahabat-sahabatnya. Terus Rasulullah bikin garis. Mungkin agak susah karena saya nggak ada wasilahnya. Tapi Rasulullah bikin kotak. Ya. Rasulullah bikin kotak. Terus kemudian setelah itu Rasulullah SAW bikin garis lagi keluar dari kotaknya. Terus setelah itu Rasulullah bikin garis-garis dari atas ke bawah kecil-kecil gitu. Beberapa di dalam kotak itu. Kata Rasulullah, kotak ini adalah ajal. Orang nggak bisa keluar dari ajalnya. Dia mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, pasti akan bentrok dengan ajalnya dia. La yu'akhirallahu, Allah nggak pernah mengakhirkan ajal seseorang. Dan dia sudah terbatasi ajal itu. Mau dari manapun akan kena ajal itu. Wahazal insan, ini manusia kata Rasulullah. Terus garis yang melewati garis ajal itu adalah angan-angan manusia. Angan-angan manusia selalu melebihi ajalnya dia. Angan-angan manusia selalu melebihi ajalnya. Terlalu banyak angan-angannya itu. Dan angan-angan yang mendominasi ketika kita di dunia adalah angan-angan dunia. Baru nanti begitu kita sudah masuk ke fase kematian, angan-angan akhirat yang akan kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lagi di dunia nih, angan-angannya angan-angan dunia. Dan selalu melebihi batas ajalnya. Oh, pengen ini, pengen itu, belum kesampaian tuh bapaknya, anak-anak, begitu. Tuh angan-angannya begitu, panjang sekali. Sementara dia berbatas. Gitu. Untuk bisa melihat bagaimana angan-angan dunia ini mendominasi diri kita, bisa kita lihat Pak, termasuk dalam doa-doa kita saja misalkan. Berapa persentase kita ketika berdoa kepada Allah untuk urusan dunia dan berapa persentase kita ketika minta sama Allah untuk urusan akhirat? Coba deh, nggak perlu dijawab Pak, kita perlu untuk berkaca saja. Kalau kita minta sama Allah, lebih banyak urusan akhirat atau urusan dunia? Ya. Nah ini hanya untuk persentase, bukan berarti minta sama Allah urusan dunia salah, enggak. Loh kita diminta kok untuk minta sama Allah untuk urusan apa saja gitu. Ini hanya untuk membandingkan dunia kita lebih dominan atau akhirat kita. Tapi mintanya jelas boleh dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Dan angan-angan itu panjang sekali. Jadi Masya Allah. Ya. Dan kemudian garis-garis yang tadi di awal Rasulullah bikin tuh, Rasul goreskan banyak sekali, itu adalah ujian hidup. Kata Rasulullah, begitu melewati satu ujian, udah nunggu lagi ujian kedua. Ujian kedua selesai, udah siap ujian ketiga. Begitu seterusnya. Sampai kapan ya Rasul? Sampai dia menua dan siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada akhirnya sudah. Ya.
Nah, nanti ini kita mesti paham ini konsep dunia ini seperti apa. Ya, dan mudah-mudahan nanti ada waktunya insyaallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah, kita kembali ke tema kita. Mengalami fase yang luar biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Rasulullah wafat, ya. Ini kisahnya nanti banyak setelah Rasulullah wafat sejatinya. Namun kita coba persingkat, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini yang menjadi polemik nanti. Ya, polemik tatkala kemudian Sayyidina Ali tidak ikut dilibatkan dalam pemilihan khalifah, tapi itu sejatinya sudah diselesaikan. Namun kemudian catatan sejarah ini yang kemudian nanti bentrok antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ala kulli hal, Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab wafat digantikan Sayyidina Utsman. Baru setelah itu terakhir begitu Sayyidina Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda. Ini fase panjang lagi kisahnya dalam runtutan sejarah kita Islam. Apalagi selesai wafatnya Sayyidina Utsman, itu udah mulai fitnah itu, dan fitnah mulai sejak wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Kita sudah kisahkan kemarin dalam kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun cuma sedikit porsinya. Sayyidina Utsman wafat itu dibunuh. Ya. Beliau dibunuh dan kemudian nanti efeknya adalah keluarganya beliau menuntut untuk dicari siapa pembunuhnya. Kebetulan selesai Sayyidina Utsman wafat, orang-orang di Madinah sepakat untuk mengangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi Sayyidina Ali ini kecipratan satu masalah yang luar biasa beratnya. Sementara komunikasi susah untuk disebarkan secara masif, ya, sesuai dengan fasilitas yang ada di zamannya. Nggak ada media sosial dan nggak ada yang lainnya. Itu dari mulut ke mulut gitu. Jadi chaosnya terlalu besar, akhirnya menyebabkan fitnah juga makin membesar. Dan efeknya juga terjadi perang saudara di antara umat Islam. Sampai nanti detik-detik terakhir hidupnya seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau juga berhadapan dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang yang gak senang sama Sayyidina Ali, gak senang sama Sayyidina Muawiyah. Karena dulu ada dua kubu besar antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Muawiyah yang mewakili keluarga Sayyidina Utsman yang meminta pertanggungjawaban untuk bisa dicari siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman. Itu panjang sekali kisahnya. Ya. Tapi ala kulli hal waktu itu ada dua kubu besar, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, ya, radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, kisahnya itu kemudian orang-orang Khawarij ini merasa Sayyidina Ali nggak perlu baik-baikan sama Sayyidina Muawiyah. Long kemarin udah perang kok. Harus ada yang benar, harus ada yang menang. Sementara Sayyidina Ali bilang nggak begitu. Ini kita saudara sesama muslim. Kan sempat tuh tahkim tuh saling evaluasi diri. Mereka menahan untuk nggak berperang. Sayyidina Ali menahan diri nggak berperang. Sayyidina Muawiyah juga menahan diri nggak berperang. Orang Khawarij ini ngerasa nggak senang. Yang awalnya berada di pihak Sayyidina Ali, akhirnya mereka buat sendiri. Namanya Khawarij, artinya mereka keluar dari Sayyidina Ali, keluar juga dari Sayyidina Muawiyah, gitu ya. Nah, ini yang bahaya itu adalah ketika tidak ada sahabat pun yang ikut membersamai orang-orang Khawarij. Satu sahabat pun nggak ada. Akhirnya pola pikirnya liar, Pak. Sayyidina Ali dianggap kafir, Sayyidina Muawiyah dianggap kafir. Itu repot. Maka orang-orang yang sedikit-dikit kafir itu sama dengan orang Khawarij yang menganggap orang itu sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Mereka itu dekat dengan Quran, tapi Quran hanya sebatas di lisan mereka. Mereka berpuasa, iya mereka berpuasa, tapi berpuasa di atas hawa nafsu mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah isyaratkan itu. Akan ada nanti orang-orang yang bacaan Qurannya melebihi bacaan Quran kalian. Dan itu diomongin sama sahabat, bukan sama kita yang jarang baca Quran, Pak. Diomonginnya sama sahabat. Melebihi bacaan Quran kalian, tapi cuma sampai di kerongkongan saja. Itu orang-orang Khawarij. Nah, mereka merasa nggak berpuas hati. Sayyidina Ali memerangi orang-orang Khawarij, tepatnya di Nahrawan. Ini saya coba persingkat kisahnya.
Di Nahrawan ini lantas banyak orang-orang meninggal. Awalnya sudah pendekatan persuasif. Sayyidina Ali sudah ngutus beberapa sahabat untuk bisa ngajak balik. Adalah beberapa ribu yang kemudian tersadarkan. Tapi ada lagi berapa ribu sisanya yang nggak mau sadar. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Ali. Beberapa orang meninggal di Nahrawan itu dari orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij ini nggak terima, ternyata mendendam. Ya. Mendendam sampai kemudian di antara mereka ini ada 3 orang. Abdurrahman ibnu Muljam, ada Al-Barraq bin Abdullah At-Taimi, kemudian ada Umar bin Bakar At-Tamimi. Ya. Mereka 3 ini bilang, ini kita harus selesaikan urusan sama 3 orang. Kalau 3 orang ini kita selesaikan, aman kita. Tapi ini pikirannya pendek, Pak. Mereka salah dalam pola pikirnya. Mereka berencana untuk membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan Amr bin As. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam inilah yang dapat kebagian untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda. Nah, singkat cerita, satu waktu Sayyidina itu mereka bikin rencana di bulan Ramadan, Pak, bayangin. Ya. Karena udah salah pola pikir dari awalnya. Akhirnya ya makin melenceng ke sananya karena udah salah dari awalnya. Maka hati-hati juga kita menimba ilmu ini, Pak. Singkat cerita, Abdurrahman ibnu Muljam udah bikin strategi untuk bagaimana membunuh Sayyidina Ali. Maka di satu subuh Sayyidina Ali itu seperti biasa, beliau tuh membangunin keluarganya, ngebangunin orang-orang sekitarnya untuk sholat subuh. Itu yang dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Muljam untuk menikam Sayyidina Ali, dan beberapa riwayat menyatakan Sayyidina Ali terkena di bagian kepalanya. Gitu ya. Sampai kemudian Sayyidina Ali tersungkur, kemudian pingsan. Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Terus begitu Sayyidina Ali sadar, Sayyidina Ali bilang, jangan kalian sakiti orang ini. Abdurrahman bin Muljam. Ya. Kalau saya hidup, sayalah yang paling berhak untuk menentukan apa yang harus saya lakukan kepada Abdurrahman bin Muljam. Tapi kalau saya mati, lakukan qisas kepada dirinya, supaya nanti saya bisa membawa dia untuk meminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak berapa lama kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda wafat dan meninggal dunia. Itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada satu waktu lagi kita bisa bahas lebih panjang ya terkait fitnah-fitnah yang terjadi di zaman Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi satu motivasi dan dorongan kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridha-Nya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. اللهم إياك نعبد وإياك نسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi urusan kami, ya Allah. Berkahi kehidupan kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuntun kami untuk senantiasa bisa jauh lebih dekat dengan dirimu, ya Allah. Jangan Engkau bebankan semua masalah ini kepada diri kami, ya Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin ya rabbal alamin.
Ya Allah, ingatkan kami kalau kami lupa. Ya Allah, ingatkan kami kalau kami lalai. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami ya Allah, lindungi keluarga kami dari segala macam keburukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf dan mohon ridhonya dari semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.